Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai platform pembelajaran Evron. Yang pertama, silahkan kalian buka browser, kemudian ketikkan belajar.sahabatansa.online, kemudian enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tapi perlu diketahui bahwasanya untuk link belajar.sahabatansa.online ini masih bisa berubah. Karena ini sifatnya masih pengenalan, maka saya akan menggunakan link ini. Gitu ya. Kemudian silakan nanti login dan juga masukkan kata sandi. Oke, kata sandi yaitu menggunakan NIS atau nomor induk siswa. Di sini saya meminjam salah satu NIS dari kelas 11 13516. Kemudian kata sandinya juga sama, itu 3516. Kemudian login. Ini bisa di save atau juga di never gitu ya. Kalau di save nanti saat login lagi tidak perlu memasukkan kata sandi lagi gitu. Oke. Nah, di sini saya meminjam akun dari Feral Ahmad Rivanio dari kelas 11 MIPA 1. Kemudian ini adalah tampilan awal dari platform pembelajaran Evron. Nah, di tampilan ini ada beberapa menu yang harus diketahui bahwasanya pada saat menu tampilan awal di sini terlihat atau muncul hari. Di sini ada hari. Kemudian ada juga mapelnya apa saja mata pelajarannya. Di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kemudian di sini bisa dilihat pada hari Senin itu di kelas 11 MIPA 1 ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian dengan materi yaitu puisi. Kemudian ada pelajaran Bahasa Jawa dengan materi Aksara Jawa. Nah, pada hari Selasa bisa diklik, akan muncul ada pelajaran matematika wajib dengan materi integral. Hari Rabu juga sama, ada matematika peminatan. Kemudian hari Kamis ada BK. Kemudian hari Jumat ada PKWU. Nah, ini adalah mata pelajaran yang akan dipelajari selama 1 minggu. Jadi ini hanya sedikit saja contoh. Nantinya masih ada pelajaran lain yang akan muncul di sini. Karena ini masih contoh saja, maka ini hanya ada sedikit gitu. Nah, kemudian setelah mengetahui menu tampilan awal, di sini ada juga menu-menu yang harus diketahui. Begitu. Di sini ada panel instrumen, bisa diklik. Kemudian di sini ada muncul kursus saya. Ada kunci kelompok atau pelajaran, ada katalog kursus, ada pesan, laporan, forum, kalender, dan info. Gitu. Pertama kita akan coba. Di sini ada kursus saya. Bisa diklik. Nah, di kursus saya di sini akan muncul mata pelajaran tadi. Kemudian bisa diklik kembali. Nah, di sini ada kunci kelompok atau pelajaran. Nah, di sini jika nanti ada kelompok itu bisa menggunakan menu ini begitu. Tapi kalau memang tidak ada kelompok tertentu, tidak perlu menggunakan menu ini. Hanya tadi menggunakan kursus saya dengan pelajaran biasa. Nah, kemudian ada katalog kursus. Nah, sama, ini adalah katalog atau pelajaran-pelajaran yang ada di beranda dan harus nantinya pada setiap harinya dipelajari begitu. Kemudian ada pesan. Nah, di pesan ini harus diperhatikan dan harus dicek apakah ada pesan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan seperti link Zoom ataupun juga ada pemberitahuan yang lain. Begitu. Ini hanya contoh. Jika Bapak Ibu Guru mengirimkan link Zoom melalui pesan, bisa diklik pesannya, dibuka, kemudian di sini nanti akan ada pesan muncul. Itu nanti di sini karena ini contoh pesan yang saya buat adalah www.com.com gitu. Nah, kemudian nanti bisa diklik jika ada linknya. Nanti akan teman-teman bergabung ke
room zoom, begitu ya. Kemudian bisa kembali. Nah, kemudian ada di laporan, di menu laporan, di sini akan diketahui berapa lama akun dari Feral Ahmad Revanio ini login atau mengakses platform Evron. Nah, di sini sudah tercatat 4 menit 9 detik. Gitu. Jadi bisa dilihat, jadi nanti Bapak Ibu guru akan melihat, akan mengecek keaktifan atau mengecek kehadiran dari siswa-siswi melalui menu ini. Gitu. Jadi akan ada laporan. Jadi harus diperhatikan untuk tetap membuka platform Evron selama jadwal pembelajaran. Gitu. Kemudian di sini juga ada menu pelajarannya. Di sini bisa dilihat hari Senin ada apa aja. Sini sama yang tadi. Info lebih lanjut. Di sini spesifik tentang rangkuman semuanya. Itu ada durasi, kemudian ada bergabung yang berapa, aktif apakah tidak, login terakhir juga kapan. Di sini akan terlihat. Gitu ya. Oke, sekarang saya kembali lagi. Di sini ada forum. Nah, pada menu forum ini bisa terlihat materi-materi apa saja yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru dan harus dipelajari. Itu misal saya klik materi puisi. Nah, di sini muncul topik baru dan juga jajak pendapat baru. Nah, jika siswa-siswi ingin membuat topik baru, nanti bisa atau membuat topik diskusi, bisa mengklik di sini. Nah, nanti akan muncul di sini apakah pesannya, kemudian judul topiknya yang ingin dibahas apa, nanti akan muncul, kemudian tinggal dikirim saja. Bisa juga dilampirkan mungkin jika ada gambar, ada file, itu bisa. Kemudian di sini ada jajak pendapat. Ini jika mau bertanya, begitu nanti bisa muncul di sini dan menggunakan menu ini. Gitu. Baik, saya kembali lagi. Kemudian di sini ada kalender. Nah, pada menu kalender ini nantinya akan dimasukkan kalender akademik sekolah. Nah, bisa dilihat nanti seperti jadwal libur, kemudian jadwal pemberian raport sisipan, jadwal pemberian raport semester, kemudian jadwal kegiatan sekolah yang lain, mungkin seperti kegiatan Kartini, ada kegiatan-kegiatan HUT sekolah, dan yang lainnya. Gitu. Nah, itu adalah acuan nantinya kapan-kapan waktu yang akan ada momen atau event tertentu di sekolah. Gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah acuan. Begitu, jadi nanti bisa jadi pada saat hari hanya mendekati hari H, bisa jadi jadwalnya berbeda dengan yang sudah muncul di kalender. Tapi acuannya adalah pada tanggal tersebut. Jadi kemungkinan jika ada perubahan tidak akan jauh dari tanggal tersebut. Begitu. Oke. Nah, kemudian di info ini tidak perlu dipelajari karena ini adalah sekilas info saja mengenai dengan Evron, platform Evron. Gitu. Nah, di sini kemudian yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap materi ini bisa diklik seperti ini, persamaan, trigonometri, ada manajemen emosi, ada analisis SWOT, ada integral. Nah, di sini bisa diklik. Saya coba klik pada hari Selasa, mata pelajaran matematika wajib dengan materi integral. Nah, di sini muncul menu mulai pelajaran, informasi pelajaran. Nah, di sini ada guru adalah Bapak Miftahul Hasan. Kemudian ada kontennya ini adalah 1, proyeknya ada 1, gitu. Daftar istilah ini tidak ada. Kembali lagi ada forum. Nah, di sini adalah forum tentang diskusi tadi. Ini kembali yang tadi seperti tadi, forum diskusi. Nah, di sini ada proyek. Nah, di sini proyek nanti bisa dilihat apakah Bapak Ibu guru memberikan tugas seperti proyek atau tidak, atau hanya sekedar materi saja. Itu ini adalah penugasan. Nah, nanti bisa dilihat, dicek. Nah, kemudian di sini ada materinya. Pada materi ini bisa diklik, bisa dilihat di sini bahwa materi tentang integral konsep dasar ini dipelajari atau diberikan pada tanggal 9 Juli 2021. Bisa diklik. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini ada PPT PowerPoint dari integral, nanti bisa di-download dengan cara diklik. Nanti akan terdownload dan bisa dipelajari secara offline, begitu. Nah, kemudian juga di sini ada PDF dari materinya. Di sini
nanti akan di-share juga bisa dalam bentuk PDF, tapi ini hanya sekedar contoh saja. Nanti akan muncul seperti ini, bisa dibaca secara online ataupun juga bisa diunduh. Begitu, seperti tadi materi PowerPoint ini juga bisa diunduh. Gitu ya. Kemudian, jika ternyata sudah dipelajari semuanya, sudah dilihat, sudah dibaca, bisa diklik tetapkan unit telah dirampungkan. Nah, jika ini sudah diklik, maka akan muncul tampilan di centang hijau. Berarti tandanya bahwa siswa-siswi sudah mempelajari dan sudah membaca materi-materi yang telah diberikan. Nah, jika nanti ini tidak diklik, maka Bapak Ibu Guru nanti akan menerima informasi bahwasanya siswa tersebut belum mempelajari atau belum membuka. Jadi pastikan setelah membaca, setelah mendownload materi, untuk diklik sampai muncul centang hijau sebagai tanda bahwa siswa-siswi sudah mempelajari materi yang telah diberikan. Begitu. Oke, sekarang saya kembali lagi pada integral. Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Nah, ada juga di sini proyek. Di sini akan terlihat proyek apa saja yang telah diberikan. Di sini ada satu proyek, tugas 1 integral. Nah, di sini ada durasinya. Durasi pengerjaan proyek itu adalah 1 hari 9 jam. Jadi silakan dikerjakan sebelum waktunya habis. Begitu. Karena kalau waktunya habis, proyek ini tidak akan bisa dilihat lagi. Sudah kadaluarsa. Begitu. Jadi pastikan sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan pada saat sebelum waktu deadline-nya diberikan. Ini adalah 1 hari 9 jam. Begitu. Kemudian di sini nanti juga akan muncul materi-materi apa saja yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Bisa dicek juga. Begitu. Oke, saya kembali lagi ke beranda. Nah, kemudian, di sini akan muncul centang bahwasanya materi integral telah dipelajari. Begitu. Nah, seperti ini kan 0%, ini berarti masih belum dipelajari, belum dibuka begitu oleh siswa. Jadi pastikan setelah dibuka dan dipelajari, kemudian dicentang hijau. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu, tapi di sini ada menu yang warnanya abu-abu, tidak seperti yang lainnya, warnanya hitam, bisa diklik. Kalau yang warna abu-abu tidak bisa diklik, tapi muncul informasi mengenai materinya. Bahwasanya materi ini tersedia dari tanggal 10 Juli sampai 10 Juli pukul 11.30 sampai 12.30. Jadi materi ini hanya bisa diakses, bisa dibuka pada tanggal 10 Juli mulai jam 11.30 sampai jam 12.00 gitu. Nah, pastikan siswa-siswi untuk selalu mengecek, kemudian selalu membuka platform e-front pada saat jadwal pembelajaran. Karena jika dibuka di luar jadwal pembelajaran, bisa dipastikan nanti siswa-siswi tidak akan bisa mengakses materi yang telah diberikan. Ya, perlu diperhatikan dari sana. Mungkin sekilas pengenalan tentang platform e-front yang akan digunakan selama pembelajaran daring dari rumah. Nanti Bapak Ibu Guru bisa mengontrol dari mana saja tentang tugas-tugas dan juga kehadiran dari siswa-siswi semuanya. Jadi perlu diperhatikan sekilas informasi tentang platform e-front, sangat sederhana gitu. Jika ada nanti kesulitan, nanti bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih, sekian informasi dan pengenalan tentang platform e-front. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.